Nomor urut 3, Insinyur Haji Andi Heril Anwar MM mengusung visi dengan keterwakilan daerah melalui DPD kita wujudkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dengan misi mendorong perwujudan pemenuhan layanan dasar masyarakat, infrastruktur daerah pesisir, pulau dan pedalaman, serta peningkatan konektivitas pusat ekonomi masyarakat dengan pasar regional dan internasional. Palak duduk karena janjimu erokasi kajamengan dan aku mindrana nulalean kalengku Tumbi bulay nyawa nuna kula
nyawanu lapala dudu nyawanu lapala dudu nyawanu lapala dudu. Nomor urut 4, Andi Hatta Marakarma. Visi Sulawesi Selatan yang inovatif dalam keselarasan demi mewujudkan keadilan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan misi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang maju dalam keselarasan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan yang adil tanpa kemiskinan dalam rangka memperkukuh keutuhan NKRI, memperjuangkan penguatan kedudukan DPD RI sebagai lembaga perwakilan dan badan legislatif yang memiliki fungsi dan kewenangan penuh berpartisipasi dalam pembahasan RUU, membuat putusan bersama lembaga legislatif dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah, menciptakan pola hubungan saling membutuhkan dan kemitraan dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah yang saling percaya, efektif, efisien, sinergis, dan strategis, meningkatkan perhatian pemerintah pusat terhadap masalah investasi dan strategis daerah, melakukan reformasi peraturan nasional dan daerah yang mendukung pencegahan, pemberantasan, dan penindakan korupsi secara tegas, konsisten, terkonsolidasi, dan tersistemasi, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan kebijakan mendukung usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Seluruh untuk lebihku, terima kasih atas kebersamaan Anda. Ternyata kita di ujung acara, di acara Mozaik Budaya. Nantinya Bang Ria akan kembali lagi di acara berikutnya di obrolan UMKM. Nanti Bang Ria akan hadirkan narasumber. Nah, penasaran nanti narasumber siapa? Nanti akan Bang Ria kenalkan dan usaha apa. Dan usaha-usaha apa saja yang digeluti. Oke, terima kasih sahabat budaya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di acara Mozaik Budaya. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah.
Pro 4. Baik sahabat budaya, kopi Toraja merupakan salah satu jenis kopi di Indonesia yang paling populer. Tidak hanya di Indonesia, kopi Toraja ini juga sudah mendunia. Kopi Toraja ini ditanam di area pegunungan dengan ketinggian 1.400 sampai dengan 2.100 mdpl di Pegunungan Sesian Toraja, Sulawesi Selatan. Pegunungan Sesian ini terkenal sebagai kawasan tanah vulkanik, di mana pohon-pohon kopi Toraja ini tumbuh beriringan dengan tanaman rempah. Lingkungan inilah yang tanpa sengaja menyebabkan cita rasa kopi Toraja memiliki keunikan tersendiri dengan aroma yang mirip seperti rempah-rempah. Tanaman kopi Toraja biasanya memiliki bentuk yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Walaupun bentuknya tidak teratur, tapi dengan mencium aromanya saja pasti sudah bisa mengenali kopi Toraja karena aromanya yang sangat harum dan khas. Kopi Toraja ini memiliki dua varian, yaitu Arabica dan Robusta. Namun varian kopi Arabica merupakan varian yang lebih terkenal. Selain karena lokasi tanam yang lebih cocok untuk varian, kopi Toraja Arabica juga memiliki tingkat keasaman yang lebih rendah sehingga lebih cocok di lidah kebanyakan orang lain. Demikian Kabarana Pro 4, sampai jumpa di Kabarana berikutnya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Pro 4 FM, Suara Budaya. Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Jumpa lagi Bang Rian di acara obrolan UMKM di hari Selasa 30 Januari 2024. Tentunya kami menghadirkan narasumber yang berbeda, namun kali ini kita akan membahas terkait dengan Rana Runu. Nah, penasaran apa itu? Kita akan menghadirkan ownernya langsung, seorang wanita yang muda, masih cantik, sahabat budaya. Langsung kita kenalan saja. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Iya. baik. Ini pendengar yang penasaran siapa namanya? Mungkin bisa diperkenalkan Mbak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya panjang sekali, Askari Putri Hirlia Primasari, tapi biasa dipanggil Ai saya. Oh Ai, Iya. ternyata singkat namanya ya. Karena terlalu panjang jadi Iya. Ai saja. Jadi kita panggilnya Mbak Ai saja. Mbak Ai, nah ini masyarakat ini penasaran nih. Ini kan jauh hari kita sudah publish ke media sosial. Produk apa ini? Nah, ini sebenarnya Rana Runu ini apa dan produk apa Mbak? Rana Runu ini adalah usaha saya dan Iya. di bidang craft atau kerajinan tangan, khususnya Ya. boneka rajut. Oh, boneka rajut. Iya, selain itu juga ada produk-produk lain seperti aksesoris, terus beberapa produk home decor, terus produk-produk rajutan yang lain. Tapi produk utamanya itu boneka rajut, Boneka rajut. Nah, dibuat handmade. handmade gitu ya. Ini kalau mau diketahui Mbak Ai, ini sejak kapan dirintis usahanya ini Mbak Ai? Kalau sekedar terima orderan, terima pesanan begitu sudah mulai dari 2012. Tapi ya waktu itu masih cuma untuk selingan aja, nggak serius. Oh, selingan. Gitu. Ya, cuma untuk sekedar ada yang mau pesan, oke boleh lah gitu, mumpung masih ada waktu gitu. Tapi untuk serius usahanya baru sekitar 2 tahun ini belakangan ini setelah pandemi. Oh, setelah pandemi. Boleh dikasih lihat produknya di kamera kita? Ini ada boneka hijab. Iya. Ini seri hijab yang memang produk
originalnya Rana Nunu. Jadi kan kalau untuk boneka itu ada polanya, ada hitungannya gitu. Dan biasanya saya pakai polanya orang gitu karena untuk bikin pola itu rumit sekali. Rumit ternyata. Dan ini baru ini yang polanya asli dari saya gitu. Jadi ini boneka hijab, saya kasih nama boneka Hana. Oh, Hana. Ada namanya juga. Kalau laki-laki ada? Belum, baru rencananya mau bikin juga gitu. Oh gitu. Nah, ini yang menarik ini. Berarti waktu merintis usaha sejak 2012 lalu ini memang sudah mempunyai kemampuan ya, keahlian. Sebenarnya baru belajar merajut itu 2010. Karena waktu itu saya baru pindah dari Jogja, saya asli Jogja. Oh ya, asli Jogja ya. Kemudian menikah dengan orang Makassar, ikut pindah ke sini. Yang dulunya saya sebelum menikah itu kerja kantoran, yang sibuk pergi keluar rumah itu matahari masih gelap, pulang sudah gelap lagi gitu. Pindah ke sini tidak bekerja, kemudian langsung hamil juga, jadi pergerakannya terbatas. Saya bosan gitu, terus cari apa ya, cari hobi. Kebetulan nggak tahu tiba-tiba kepikiran mau belajar merajut gitu. Jadi saya beli buku otodidak beli buku, terus beli bahannya waktu itu beli di toko Ada kalau nggak salah. Dengan Toko Harapan yang masih buta-buta, apa itu benang, apa itu jarum, jadi yang asal beli saja. Terus mulai belajar secara otodidak dari Facebook, dari YouTube gitu. Itu mulai 2010. Udah 10. Berarti belajar dari buku, di YouTube juga mungkin ya? Di YouTube juga. Berarti berawal dari situ ya? Iya. Sejak hamil, pusing kamu dibikin. Iya. Mau diketahui dulu kerja apa? Dulu Kantor saya ada di salah satu pusat penelitian di Universitas Gadjah Mada. Gitu. Jadi yang terbiasa kerja dari pagi sampai sore, biasa sibuk, tiba-tiba tidak ada kegiatan, pusing. Mungkin faktor dari kehamilan ya, iya, sehingga karena memiliki niat untuk resign ya. Enggak, karena pindah ke sini kan, di sini juga belum, waktu itu daftar PNS. Lulus sih sebetulnya, cuma di Kendari. Jadi saya pikir, baru usahanya suami kan di sini, baru menikah, baru juga hamil, jangan midah lepas saja. Dilepas begitu saja finishnya. Jadi ada itu kalau rezeki. Betul, ada rezeki. Gitu, ya. Ternyata dari buah hasil itu bisa mampu bikin usaha ya. Nah, sejak mulai belajar berwirausaha ini, bagaimana ya pemasarannya dulu? Kalau awalnya ya masih antar teman, antar kerabat gitu kan, terus mulai posting-posting di Instagram. Dari situ kan mulai banyak dikenal, ada juga yang pesan. Kemudian setelah pandemi baru mulai sering ada kegiatan basar dari dinas-dinas yang begitu kan, awalnya ikut yang gratis-gratis gitu, undangan dari dinas. Dari situ ternyata lumayan menghasilkan, berlanjut nih sampai sekarang. Jadi kalau sekarang bukan cuma ikut yang gratis saja, tapi juga sudah ikut, alhamdulillah sudah bisa ikut yang berbayar. Meskipun patungan sama teman-teman gitu. Kalau kita tenan-tenan gitu ya sewanya. Iya, sewa tenan bersama teman-teman gitu. Karena kalau sendiri masih belum sanggup. Nah, ini kan produk dari tangan langsung merajut. Nah, ketika banyak orderan, contoh saya satu dibuat, ini berapa lama butuh waktu untuk memproduksinya? Kalau boneka yang begini, ini kalau sehari bisa 2 maksimal. 2 maksimal itu yang nonstop. Tapi memang kalau saya sekarang membatasi kalau untuk custom order gitu. Jadi saya lebih suka bikin produk ready untuk dijual. Oh, ready langsung dijual. Kalau untuk custom saya batasi saja karena waktunya kadang karena benangnya kan juga ya di sini belum banyak tersedia. Oh, terbatas bakunya. Ada tapi terbatas warnanya, terbatas jenisnya. Jadi harus dipesan dulu di Jawa gitu. Jadi kalau pesan custom gitu biasa warnanya cuma butuh sedikit tapi benangnya nggak ada. Oh iya, gitu, itu jadi kesulitannya. Jadi butuh waktu yang lama. Jadi kalau untuk custom saya batasi, lebih baik saya bikin ready untuk dijual di tenan gitu. Tenan saja. Tapi ada berpikiran ke depannya untuk mengembangkan lebih besar ini usahanya. Apalagi ini kan dari tangan langsung. Iya.
Maunya sih begitu, cuman penyakitnya crafter. Abi itu. Penyakitnya bagian sampai semua crafter yang saya kenal itu kayak nggak bisa kalau ngelepas ke orang lain gitu loh, yang kerja kayak kurang pas gitu. Nggak serak gitu ya. Nggak serak kalau nggak sempurna. Iya, bukan nggak sempurna juga kayak bukan saya ini. Iya. Kan apa namanya handmade kan ya. Iya. Ada pasti ciri khasnya beda orang, beda tarikan, beda hasilnya Gitu ya. Tapi kalau tahu harganya ini bagaimana ini berapa harganya? Kalau untuk boneka yang segini ini 150. 150. Iya. Selain itu juga bikin yang gantungan kecil, gantungan kunci yang kecil-kecil mulai dari 35.000. Oh, ada ukuran besar kecil juga. Oh. Ada yang kecil-kecil. Berarti yang kecil-kecil itu berapa itu? Antara 35, 50, 60 gitu. Ini 100 ke atas. Ini 100 ke atas kalau yang boneka seperti ini. Ini peminatnya bagaimana? Alhamdulillah selalu ada. Selalu kalau semakin kesini, alhamdulillah peminat untuk produk handmade itu semakin bagus gitu. Kalau dulu kan kurang diminati, mungkin karena mahal, dianggap mahal gitu ya. Kalau sekarang sih meskipun masih ada yang nawar ya. Masih ada yang nawar. Masih ada yang nawar, kenapa mahal gitu. Tapi untuk menghargai handmade itu sekarang udah semakin baik gitu. Ini kan beli mahal karyanya ya. Iya, langsung. Iya tahu mahal, kok susah dibikin. Kalau sekarang sudah banyak yang bilang begitu. Ini kenapa mahal? Nah, beda kan ini kan kemampuannya yang mahal, bukan bahannya. Iya. Tapi apa yang menjadi tantangan sebenarnya dalam usaha handmade ini? Kalau bahan mungkin ya pertama karena ada di sini. Kemudian kalau di boneka pola terutama. Oh, pola karena kalau untuk kayak boneka-boneka yang rumit-rumit gitu ada tapi biasanya berbayar. Jadi saya biasanya cari yang gratis-gratis aja gitu. Yang gratis tapi yang legal kan biasa ada orang yang beli pola kemudian dijual lagi itu kan masuknya ilegal ya. Oh iya, hak cipta. Ya hak cipta. Saya menghindari yang seperti itu. Jadi saya memang cari yang pola yang gratis-gratis aja gitu. Tapi ya terbatas gitu. Tapi sejauh ini ada yang pernah klaim polanya? Enggak sih. Aman-aman aja. Jadi memang kebanyakan ini kalau dilihat konsumen ini kebanyakan lebih suka pola yang bagaimana ini? Ini jual. Yang penting yang lucu sih. Yang lucu-lucuan. Yang lucu, yang warna-warna kan kebanyakan anak-anak. Iya. Anak-anak yang penting warna-warni, warnanya cerah, lucu-lucu gitu. Kalau yang detail-detail itu biasanya konsumennya mah orang dewasa yang kayak boneka anime. Oh gitu. Ya, itu kan banyak detailnya, tapi malah justru kurang. Kalau di sini masih belum terlalu. Karena mahal kan jatuhnya, karena detail sekali itu kan mahal. Tapi memang kebanyakan ini yang pesan yang berhijab atau yang banyak model lain? Ada model lain, cuman memang saya bikin yang jilbab karena kan sekarang masih jarang ya boneka yang khusus untuk anak muslimah gitu. Memang saya fokusnya ke situ. Sebagai muslimah saya pengen untuk anak-anak tuh tahu sebagai muslimah berpakaian harus seperti ini, misalnya minimal seperti ini gitu. Jadi kebanyakan ini ya memang yang pemesan anak-anak gitu ya? Iya, kebanyakan peminatnya anak-anak. Kalau di dunia pasaran sendiri itu rata-rata untuk penjualannya itu sampai berapa itu biasa? Paling sedikit dan paling terbanyak itu biasa terjual berapa? Kalau kita melihat dari 1 bulan omset penjualannya? Omset masih belum terlalu tinggi ya karena kalau bicara kerajinan tangan itu kan dia bukan produk kerajinan tangan kan produk tahan lama, jadi untuk pembelian berulang itu kan tidak terlalu banyak kayak beda sama kuliner. Kalau kuliner kan bisa jajan tiap hari. Kalau produk kerajinan tangan kan nggak mungkin beli barangnya sama tiap hari gitu kan. Jadi untuk pembelian berulang itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau omset itu masih sekitar 3 sampai 5 masih di situ sih, belum terlalu tinggi. Belum terlalu tinggi. Tapi ya cukup lah. Ada keuntungan di situ. Ada. Nah ini kan jadi bahan pertama tadi bahan dasarnya. Sejauh ini kan terkadang biasa biaya kirimnya itu kan berbeda harganya. Apakah ada pengaruh dari situ? Kan biasa tiap bulan ke depan beda lagi jasa pengirimannya, biayanya. Apakah berpengaruh dengan harga jual handmade-nya sendiri? Iya itu dia, makanya saya menghindari custom karena begitu rugi kalau cuma beli benang cuma sedikit. Karena kan kena ongkirnya jadinya banyak. Jadi belinya harus
minimal 1 kilo gitu, berapa gulung sekaligus gitu. Iya. Supaya untuk menutup ongkir tadi. Iya. Gitu. Oh, jadi diakali mami di begitu di. Iya. Tapi kebanyakan ini memang contoh boneka yang sama ya. Mungkin ada yang berbeda. Yang kebanyakan ini yang pesan ini model yang sama atau yang umumnya atau yang berbeda? Beda-beda sih, ada yang boneka binatang, kelinci, kucing, yang gitu-gitu. Ada yang tokoh kartun. Biasanya kalau saya kartun itu yang paling sering itu yang Totoro. Oh, Jepang-Jepang Totoro dari gitu. Ghibli ya. Itu sering saya berapa kali saya bikin selalu habis. Kalau bisa. Itu mirip ya dengan Iya. contoh gambarnya. Iya. Berarti mempunyai kemampuan lebih ini Mbak ya. Ada polanya. Ada polanya juga. Itu tidak dianu hak ciptanya itu kalau kayak Poporo apa yang lain ini. Totoro. Totoro itu. Enggak sih kayaknya. Enggak sini ya. Ini memang sendiri kerja atau ada yang bantu? Kalau merajutnya saya sendiri. Sendiri. Iya, itu karena belum sanggup saya mau melepas. Oke, enggak ikhlas gitu ya. Ini kan usia kan masih muda kan, kita enggak bisa pungkiri ke depannya kan usia bertambah, enggak ada niat untuk menularkan kemampuannya demi pengembangan usaha. Iya, maunya begitu tapi nanti pelan-pelan dulu. Oh ya. Oke, sahabat budaya, kita sudah berbincang-bincang setengah, nanti Bang Rian akan kembali lagi di Ruang Dengar Anda. Masih banyak perlu dipertanyakan sama Mbak Ai. Masih banyak apa nanti tips-tipsnya, mungkin ada juga hal-hal penting lainnya yang akan dibahas nanti Mbak. Tetap bersama kami di 92,5 FM Pro 4 R Makassar. Loto jentomi lampanu narapi bateni si tahu natena waktu pasanu Allo bangia angan ro mataya mangan talai nuera batang kalenu sombala manganu bella anta letonja ribori kajanania
Nomor urut 5, Haji Al-Hidayat Samsu SPD MPD mengusung visi mensejahterakan rakyat Sulawesi Selatan dengan misi mensejahterakan rakyat Sulawesi Selatan baik itu pembangunan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan daerah Sulawesi Selatan. Untuk Indonesia.
Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih bersama kami di acara obrolan UMKM. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita bersama dengan Mbak Ai, yaitu owner dari Rana Runu. Nah, ini Mbak Ai, kita masih penasaran nih. Rana Runu itu ada filosofinya, karena bisa dinamakan Rana Runu ini. Nggak ada arti khusus sih, sebetulnya itu panggilannya anak saya. Oh, ternyata. Namanya Kirana, jadi biasa dipanggil Rana gitu. Kalau bisa panggilan lucu-lucunya gitu, Rana Runu. Oh, gitu. kirain ada filosofis tersendirinya. Dulunya namanya Craft Zinus, cuma kayak terlalu keberat-baratan gitu kan. Terus pas mulai serius usaha ini, kayak mau mulai dari awal deh, ganti nama juga. Terus apa ya, terus ya biar gampang pakai namanya anak lah, siapa tahu rezekinya juga ada di situ gitu. Ada rezekinya anak di situ dan alhamdulillah memang terbukti gitu. Sejak ganti nama pakai namanya anak saya jadi lebih lancar rezekinya. Berarti mah ada pengaruhnya gitu juga ya. Nah, Mbak Ai, bisa dikasih kamera bonekanya. Nah, dari sistem pembuatan ini apa yang paling sulit pas ketika buatnya ini, dalam merajutnya ini? Apa yang jadi kesulitannya? Kalau sekarang sih sudah nggak kan sudah terbiasa. Cuma kalau biasanya kalau mulai pola baru gitu, mulai boneka baru yang belum pernah saya bikin yang harus diperhatikan betul kan, kalau boneka itu kan ada hitungannya. Salah hitungan sedikit beda hasilnya, aneh bentuknya. Jadi harus diperhatikannya begitu. Jadi kalau lagi bikin nggak bisa diganggu karena sambil menghitung kapan salah hitungan harus dibongkar lagi mulai dari awal lagi begitu, karena nggak bisa diakali. Misalnya ada customer dia komplain tidak sesuai dengan gambar, itu bagaimana? Apakah dibuat ulang atau bagaimana? Iya, dibuat ulang. Itu jadi resikonya. Iya. Oh, itu garansinya dia. Iya. Nah, ini Mbak, kelebihan dari boneka ini misalnya ketika kan ini namanya kain, kadang kotor, kadang apa. Misalnya dia diperlakukan bagaimana supaya dibersihkan? Apakah harus dicuci mesin cuci biasa atau digosok biasa atau bagaimana? Kalau untuk boneka seperti ini bisa dicuci biasa, pakai mesin juga bisa. Tapi sebaiknya menggunakan sabun yang lembut kayak sabun bayi atau sampo. Saya kadang pakai sampo yang lebih lembut. Gitu. Baru kalau disikat pakai sikat gigi saja yang pelan-pelan. Dan usahakan jangan dijemur langsung di bawah sinar matahari karena nanti bisa cepat pudar warnanya. Tapi ini boneka aman untuk anak-anak ya? Aman karena ini benang yang digunakan itu nama jenis benangnya milk cotton. Jadi dia itu katun susu, dia campuran antara katun dengan limbah susu. Gitu. Jadi aman untuk anak-anak, nggak bikin alergi. Dan lembut juga. Gitu. Walaupun dia namanya anak-anak kan biasa digigit-gigit, dipeluk-peluk itu tidak menimbulkan alergi gitu ya? Enggak. Mungkin dari situ juga harganya harus sesuai gitu. Iya, karena memang lebih mahal juga benangnya kan. Lebih mahal juga. Nah, misalnya kalau ada customer memesan ukuran lebih dari ukuran ini bisa juga. Bisa. Cuma ya kalau misalnya untuk ukuran yang beda gitu, saya harga pastinya di belakang setelah tahu persis berapa habis. Cuma perkiraannya begini, tapi mungkin bisa lebih. Karena, kurang lebih begini karena belum ditahu kan berapa habis benangnya, berapa habis dakronnya gitu. Kecuali memang yang produk sudah ada ukurannya, sudah jelas harganya. Kecuali lukisan ukuran itu nanti tidak bisa dipatok berapa harganya. Oh iya. Misalnya saya pesan boneka Ipin-Ipin, itu bisa. Bisa. Tapi pada intinya harus lihat dulu ini hak ciptanya ya. Kadang biasa konsumen ada yang pesan ada hak ciptanya juga. Polanya. Ada, misalnya yang pola yang berbayar gitu ada. Kalau kayak misalkan boneka Disney gitu kan bisa sih, banyak sih polanya gitu. Cuma mungkin nggak berani upload karena biasa ditagih. Disney kan, kalau Disney yang paling sensitif. Sensitif kalau soalnya gitu. Kalau yang lain nggak terlalu sih. Itu gampang terdeteksi ya kalau begitu? Sejauh ini saya belum pernah dengar ada masalah, cuma untuk menghindari aja. Menghindari aja. Ya, karena apalagi kalau untuk yang masif untuk produksi besar-besaran gitu biasanya cepat terdeteksi semua. Kan sudah kalau besar cuma usahanya. Kalau satu-satu mungkin nggak terlalu. Mungkin terlalu ya. Tapi misalnya yang berbayar itu, misalnya ini orang mau kenakan pola yang berbayar, itu bisa.
Bisa, tapi ya harganya jadi lebih karena saya harus beli polanya dulu kan. Oh, berarti kita yang berhubungan langsung dengan yang punya hak cipta. Yang punya pola. Oh, gitu ya. Makanya saya berusaha untuk bikin, kecuali yang Totoro itu ya. Kalau yang Totoro kan memang sudah banyak sekali pola. Kalau yang lebih baik saya menggunakan bikin produk-produk yang bukan apa sih, yang nggak terkenal gitu. Maksudnya yang jarang. Bukan yang menghindari itu tadi, menghindari hak cipta gitu. Jadi menghindari bikin boneka yang karakternya sudah ada. Gitu. Tapi kemudian tanya, pernah muncul di mungkin ada pola tersendiri kita bikin, mungkin ada bentuk boneka tersendiri selain pola lain, ada? Baru ini, yang ini Baru saya ini sih bikin sendiri. Ini belum polanya. ada yang sama ya? Ya belum. Belum ada. Kalau yang begini. Ini sudah dipatenkan hak ciptanya? Enggak. Ya, gratis ini. Ya. Oke, Mbak Ai, ini kalau kita mau lihat dari sisi dunia usahanya, pernah dapat pelatihan dari pemerintah sendiri atas usahanya? Kalau pelatihan sekarang saya ikut di inkubator UMKM dari itu program dari Dinas Koperasi Makassar, Kota Makassar. Jadi itu bagus sekali ya, karena di situ belajar segala macam hal yang berhubungan dengan usaha UMKM gitu, dan didampingi. Jadi ada belajar tentang keuangan, belajar tentang marketing, belajar tentang desain kemasan dan segala macam. Ada juga kita bisa konsultasi di situ, bisa desain kemasan gratis, ada foto produk juga gratis di situ, dan dibimbing. Dan kalau ada kesempatan untuk misalkan bekerja sama dengan pihak-pihak luar, mereka memfasilitasi begitu. Sejak kapan kita sudah mulai komunikasi dengan pihak? Saya bergabung di inkubator itu baru sekitar pertengahan tahun ini, kalau enggak, pertengahan 2023 kalau enggak salah. Itu seluruhnya free atau gratis? Gratis. Iya. Sampai dibantu penjualan gitu? Mereka cuma menghubungkan. Gitu. Jadi misalkan ada pihak ketiga yang mau kerjasama gitu, UMKM tersebut dikumpulkan, kemudian dari pihak ketiga itu yang memilih. Gitu. Jadi mereka cuma memfasilitasi bertemu dengan pihak yang mau bekerja sama. Ilmu yang didapat dari situ yang dapat diaplikasikan di usahanya seperti apa? Tentang keuangan, itu penting. Iya. Itu marwahnya, nyawanya. Iya, kemudian banyak tentang menentukan value produk, terus tentang foto produk bagaimana, terus pemasaran, banyak sekali ilmu yang kan penting di situ, karena ternyata kan usaha itu bukan cuma jual beli udah gitu kan, banyak sekali ilmunya di situ. Oh, ternyata baru tahu bahwa begini dunia usaha. Oh iya. Tapi dulu kalau mau dilihat modal pertama pas bikin usaha ini berapa? Modal dulunya? Nggak bisa diingat ya, karena awalnya kan cuma hobi, jadi jajan-jajan aja, jajan benang gitu untuk bikin sendiri. Ternyata ada yang pesan, jadi sebetulnya nggak pernah dihitung betul modalnya berapa. Gitu. Jadi ini kebanyakan penjualan produknya ini secara apa ini? Kalau sekarang masih cara offline. Jualan di basar-basar gitu. Basar-basar. Nah, ketika ada suatu basar diselenggarakan, ini biasa habis sampai berapa produk dan berapa hari itu biasanya? Bazar itu biasa antara 3 hari sampai 10 hari gitu. Produknya ya kalau boneka-boneka gini bisa sekitar 4-5 laku, yang kecil-kecil juga banyak. Terus saya juga mengimbangi dengan aksesoris gitu. Aksesoris apa itu? Aksesoris gelang, cincin gitu-gitu. Yang sekarang lagi tren kan yang aksesoris manik-manik. Nah itu juga saya imbangi di situ. Yang untuk saat ini memang kebanyakan yang sekarang yang aksesoris ya dipesan, atau tetap masih boneka? Masih boneka, tapi ditambah juga dengan untuk pelengkap gitu. Pelengkap. Nah, aksesoris sendiri ini buat dari tangan sendiri atau bagaimana ini? Bikin juga. Bikin juga. Berarti bukan saja pola dari boneka saja kemampuannya. Iya. Berarti sama, belajar juga otodidak. Otodidak. Iya. Kalau cincin itu cincin berupa apa maksudnya? Cincin manik-manik juga. Manik-manik. Iya, yang cuma dirangkai-rangkai pakai ketasi. Oh iya. Ternyata bukan saja satu kemampuan. Nah Mbak, ini kalau mau lihat suka dukanya ini dari berwirausaha ini, bagaimana itu suka dukanya?
Suka dukanya kalau saya sih Ya. capek mungkin ya, capeknya kalau pas jualan gitu. Karena kan jaga booth, terus kadang susah bagi waktu antara produksi dengan jualan gitu karena kan belum mampu hire orang untuk jaga booth, jadi kita masih jaga sendiri. Sukanya ya saya bukan cuma sekedar uangnya gitu kan. Alhamdulillah sih kalau uangnya, tapi saya lebih suka kepuasan batin mungkin ya sebagai crafter gitu, kalau ada yang datang beli karena memang dia suka gitu, dia lihat bagusnya ini puji gitu saja saya sudah senang. Kepuasan tersendiri. Itu mau ada yang suka. Gitu. Oh itu. Iya. Jadi capeknya itu terbayar langsung ketika yang beli itu karena memang dia suka gitu. Iya. Nah ini kalau kita melihat ini saingan, ini kan bukan banyak mungkin craft yang lain ya. Itu bagaimana itu melihat ini persaingannya saat ini? Kalau saya kembali lagi sih tiap crafter itu punya ciri sendiri-sendiri gitu. Meskipun sama produknya, tapi beda tangan, beda hasilnya gitu. Ada yang lebih rapat, lebih halus, ada yang masih kurang gitu. Jadi tetap nanti kembali ke ya rezeki masing-masing lah ya gitu. Saya sih patokannya gitu aja, rezeki kalau udah rezeki mah nggak kemana gitu. Dan ya itu balik lagi tetap ada di ciri khasnya masing-masing. Ciri khas masing-masing tetap ada di. Iya. Nah ini kalau dari sisi penjualannya, ini kan tadi offline. Sejauh mana pengiriman yang terjauh yang pernah dikirim dari produk-produknya? Saya ke Bandung pernah, ke Jakarta pernah, tapi masih ke Jawa sih. Masih di dalam di Indonesia saja. Tapi jumlahnya bagaimana itu yang terjual di luar Sulawesi sendiri? Masih sedikit sekali karena kalau yang di luar sampai mengirim keluar itu ya masih terbatas teman, keluarga, kerabat gitu, masih belum. Mungkin ada strategi marketingnya itu bagaimana untuk penjualannya sendiri? Kalau untuk online terus terang kalau untuk craft dari Makassar itu agak susah gitu. Karena terutama kalau masuk di e-commerce ya. Karena kita bersaingnya dengan yang penjual dari Jawa. Otomatis dia kan bahan bakunya yang lebih murah. Iya. Jadi untuk produk-produk seperti ini kalau di e-commerce kayak di Shopee gitu terbanting harganya, terbanting sekali. Meskipun mungkin ya kalau dilihat kualitasnya setelah datang kualitasnya enggak bagus sih sebetulnya. Cuman kan kalau orang carinya yang murah kalau di e-commerce gitu. Enggak terlalu melihat kualitas, yang penting murah gitu. Jadi kalau untuk online lewat e-commerce, kalau untuk produk handmade apalagi dari Makassar masih agak susah kalau buat saya pribadi gitu. Tapi tetap masyarakat masih pintar melihat kualitas gitu ya. Jadi kalau lebih ke sosial media sih anunya daripada ke e-commerce. E-commerce-nya. Tapi ini menjadi sebuah tantangan juga ya nanti ke depannya bagaimana cara penjualannya. Kalau saya justru malah lebih tertarik untuk jual langsung ke luar negeri. Itu yang saya masih belajar gitu karena ada teman saya yang dia jual lewat Etsy, itu namanya Etsy, itu dia kayak e-commerce khusus untuk art dan craft itu di luar negeri, dan dia untuk pengiriman ke seluruh dunia itu, dan lumayan dia penjualannya di situ. Dan orang Makassar juga, orang Goa. Itu perbanding harganya berapa itu kalau kita jual ke luar negeri? Tuh berkali-kali lipat. Karena di sana kan sudah dihargai sekali, kalau sudah ditahu handmade harganya tinggi gitu. Iya. Tapi teman-teman sudah mulai beralih ke sana penjualannya? Baru belajar karena mau dipelajari dulu sistemnya bagaimana. Itu yang saya sekarang baru pelajari. Gitu. Apa jadi tantangannya ketika kita menjual ke luar negeri? Apa mungkin dari segi biasanya di pengirimannya karena lama kan. Tapi dari segi peminatnya bagaimana di sana? Sepertinya bagus sih, karena kalau saya lihat di cerita teman saya ada terus gitu penjualan. Rata-rata di negara mana itu yang Amerika, Kanada. Berarti nanti kita punya rencana untuk penjualan. Ya. Ada pelatihan khusus dari pemerintah sendiri untuk? Kalau untuk
Yang dari dinas belum ada, cuma kalau kelas-kelas untuk jual di Etsy itu sudah banyak yang kelas berbayarnya sudah banyak. Kelas berbayarnya. Nah, oke. Di penghujung kita acara ini mungkin pertanyaan penting ini, mungkin ada pesan atau tips bagi sahabat budaya sendiri. Bagaimana, kan kita ketahui Mbak dulu sebagai pegawai kok beralih ke mungkin apa sih enaknya menjadi pengusaha, atau mungkin ada tipsnya lah untuk berusaha. Yang penting jangan mudah menyerah, karena namanya usaha ada jatuhnya, ada naiknya. Jangan sekali jatuh terus udah deh gitu, nggak bisa juga begitu. Terus jangan berhenti belajar gitu, karena usaha itu nggak cuma sekedar jual, nggak cuma sekedar beli gitu, banyak sekali ilmunya di dalam. Bagaimana mengembangkan usaha gitu, jangan takut untuk bertanya gitu. Terus kemudian join di komunitas-komunitas, khususnya komunitas UMKM, komunitas ya, karena di situ kan memperluas jaringan. Banyak kesempatan, misalkan kesempatan kelas-kelas belajar, atau kesempatan misalkan pameran yang seperti itu kan kita dapat dari komunitas-komunitas UMKM gitu. Entah itu yang dari dinas, entah itu yang dari lembaga-lembaga lain gitu. Jadi selagi bisa masuk gratis, manfaatkan saja gitu sebaik-baiknya. Dari sisi bantuan modal pernah ada ditawarkan? Bantuan modal belum sih, cuma memang beberapa pernah ikut lomba gitu, belum berhasil, tapi setidaknya dari situ ada ilmunya yang didapat gitu. Jangan itu juga, kalau ada kesempatan itu ikut lomba, ikut saja gitu. Meskipun tidak menang, tapi ada ilmu yang didapat dan itu bermanfaat sekali untuk pengalaman juga, jejaring juga gitu. Karena biasanya kan kalau lomba gitu jurinya kan dari pengusaha yang sudah berhasil gitu kan, bisa networking juga dari situ gitu. Iya. Nah ini yang terakhir juga ini, bagaimana caranya membagi waktu antara berusaha sama mengurus anak dan suami ini? Mungkin ini kan terkadang banyak orang pengusaha ya terkendala karena urus anak, suami atau istri. Terkadang itu menjadi kendala juga. Kalau saya sih mungkin karena anak saya sudah bisa urus dirinya sendiri, udah besar gitu ya, jadi nggak terlalu banyak diurus. Cuma memang saya untuk kerja itu pas anak sekolah atau nanti setelah dia sudah pulang, udah selesai urusan PR-nya dan sebagainya, dia udah main sendiri, baru saya mulai kerja lagi gitu aja. Jadi enaknya usaha itu mungkin karena saya belum terlalu besar ya. Enaknya usaha itu lebih fleksibel gitu waktunya, kapan mau kerja, kapan urus anak, kapan urus keluarga gitu. Lebih fleksibel di situnya. Tapi kalau dibandingkan sama pekerjaan kayak perkantoran bagaimana dirasakan? Yang mana enak ini? Lebih enak ini, makanya saya settle di sini aja udah gitu. Waktu lebih banyak ya? Iya, lebih banyak untuk. Memang kalau kantoran kenapa? Capek. Kalau karena saya dulu berangkat masih gelap, pulang sudah gelap gitu, sampai di rumah tuh energinya udah habis. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau begitu toh pagi masih gelap, pulang sudah gelap, pasti udah capek juga mau urus anak, mau masak, mau apa enggak kalau saya gitu. Dibandingkan usaha lebih enak waktunya. Ya meskipun kadang-kadang juga jualan sampai tengah malam kalau tapi apalagi meraju sampai tengah malam juga. Tapi kan ada kadang waktunya yang off gitu bisa lebih untuk anak gitu. Jadi lebih waktunya lebih fleksibel kalau sekarang. Gitu. Dari sisi keuangan bagaimana itu dari pegawai sama pengusaha? Kalau keuangan memang belum bisa sampai ke situ, mengejar masih lebih tinggi dulu waktu kerja. Tapi ya balik lagi sih, dicukup-cukupin aja. Syukuri saja. Kalau kita merasa cukup, insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Iya. Apalagi dua-duanya pengusaha ya. Iya. Oke sahabat budaya, tak terasa di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaannya dan tentunya ke Mbak Ahi atau nama lengkapnya Askari Putri Hirlia Primasari. Wah luar biasa ya, anggun juga namanya ini. Semoga bermanfaat Mbak Ai. Semoga apa yang kita bincangkan bisa menjadi contoh juga bagi sahabat budaya untuk berusaha. Semoga apa juga yang kami berikan informasi di hari ini mungkin bisa dicontohi atau jangan diambil hak ciptanya. Oke sahabat budaya, mungkin masyarakat ingin memesan ini bagaimana caranya? Bisa lewat Instagram di @rararunu.id. Instagram toh saja. Iya. Jadi di situ saja pemesanannya. Ada di situ link-link untuk WA, ada link untuk ada Google Maps tempat saya. Jadi
lewat Instagram itu ada semua. Jadi ada yang barang yang ready stoknya, ada juga bisa pemesanan ya, order khusus ya. Oke, siap. Makasih Mbak Ai atas kebersamaannya bersama obrolan UKM. Semoga jangan bosan-bosan lagi datang ke RRI. Lain kali mungkin ada pembahasan lebih menarik atau sama suaminya. Siap. Oke, sahabat budaya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miti wae na mataku, marilah lepadiku, lemu tongan ni nyawamu kasih. Pura muas melosi bawa dek naga galainge mulai malai hatimu. Iya mimua senyawamu dek na mulai tuoe rekode tosi bawa magina musalai kakasi muan lupai manani adamu mutari manita ulainge engkai maduta benenge wadisi sapi ati idina malai hatiku barat tapi rasai pedina isalai tengah lala. Marilah letongan di pediku dena ulai perengi. Ia mata roada tau lenge melama pentu ada. Marilah letongan di pediku dena ulai perengi. Ia mata roada tau lenge melama pentu ada. Miti wae na mataku, marilah lepadiku, lemu tongan ni nyawamu kasih. Pura muas melosi bawa dek naga galainge mulai malai hatimu. Iya mimua senyawamu dek na mulai tuoe rekode tosi bawa magina musalai kakasi muan lupai manani adamu mutari manita ulainge engkai maduta benenge wadisi sapi ati idi
sagenang inin nawa sabaraki andri mata je masih sawah tak kaleku kesaweni unawa-nawa ia tonal kasih upi rasai ingerangi janji riwatu salah iki andri pusing keruk masa meliri janji kita mau nito sia bilangnya tanah ogi pulau Sumatera upina ini engkau tak ke bunga lainnya ajakmu bataan di idimi pagoncing na hatiku lewat ni dae tak boleh ni ada sabaraki andri mata je masih sawah tak kaleku kesaweni unawa-nawa ia tonal kasih upi rasai ingerangi janji riwatu salah Kabaratna Pro 4. Baik sahabat budaya, baju poko adalah pakaian adat Toraja yang diperuntukkan bagi kaum wanita. Busana adat ini memiliki ciri khas warna yang menjadi identitas suku Toraja. Untuk memperindah tampilannya, baju poko ditambahkan aksesoris bernama kandaure berupa manik-manik yang dijadikan gelang dan ikat kepala. Selain itu, manik-manik dibentuk untuk menutupi dada dan dijadikan sebagai ikat pinggang yang memiliki makna filosofis. Penggunaan baju poko disesuaikan dengan kasta dan usia keturunan suku Toraja. Untuk anak-anak, baju poko yang dikenakan biasanya berwarna lebih terang dan terlihat lebih sederhana. Untuk wanita remaja dan dewasa biasanya menggunakan warna merah, kuning, dan putih dengan sejumlah aksesoris. Warna-warna tersebut adalah 3 warna khas Toraja ditambah 1 lagi warna hitam. Bukan asal pakai, keempat warna yang menjadi ciri khas masyarakat Toraja ini memiliki makna filosofis tersendiri bagi kehidupan masyarakat Toraja. Demikian Kabaratna Pro 4.
samudra terbentang khatulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia,